نستغفره ونستهدي ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita membuka khutbah ini dengan banyak-banyak memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam kita aturkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan khatib berwasiat kepada diri sendiri dan kepada semua kaum muslimin untuk meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kita wafat kecuali dalam keadaan sebagai seorang muslim. Kaum muslimin rahimakumullah, pada khutbah sebelumnya kami telah menyampaikan bahwasanya kita berada di suatu zaman di mana manusia dengan cara mendapatkan harta tidak lagi peduli apakah dari halal atau dari haram. Rasulullah SAW bersabda, la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun la yubalul mar'u bima akhadal mal amin halal am min haram. Akan datang suatu masa kepada manusia, seseorang tidak lagi peduli dengan harta yang diambilnya, apakah dari halal atau dari haram. Di khutbah terdahulu kami telah menguraikan satu kelompok orang yang tidak amanah dalam mengemban amanah harta umat, yaitu orang yang melakukan korupsi dalam jabatannya, yang mana harta korupsi ini akan menjadi arun atau menjadi aib, narun menjadi api, wasyanarun dan penyebab malu nanti di akhirat bagi pelakunya. Rasulullah SAW bersabda bahwasanya nanti pada hari kiamat orang yang berbuat korupsi diperintahkan untuk mengejar harta korupsinya, yang mana harta korupsi ini akan dicemplungkan ke dalam neraka, yang mana neraka ini sab'ina kharifan lam yablughu qa'raha. Kalau sebuah batu dilemparkan ke dalam neraka, maka 70 tahun belum sampai ke dasarnya. Wa yuktabil ghulul, kemudian harta korupsi akan didatangkan, fayuktatu ma'ahu, dan akan dicemplungkan ke dalam neraka. Thumma yuqalu liman ghalla, dan dikatakan kepada orang yang korupsi, i'ti bihi, ambil itu, maksudnya kejarlah harta itu yang dicemplungkan tadi. Fadzalika qauluhu wa may yaqdul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah, dan itulah sesuai firman Allah Ta'ala, barang siapa berbuat ghulul atau korupsi, maka dia akan datang dengan harta korupsinya pada hari kiamat. Harta korupsi akan dikalungkan di lehernya, dan harta korupsi diambilnya secara diam-diam ketika di dunia. Nanti di akhirat akan berbunyi, sehingga orang-orang akan tahu, akan mengenalnya dengan ciri-cirinya.
Orang itu akan mengatakan, "Ya Rasulullah, aghithni. Wahai Rasulullah, tolonglah aku. Kemudian Rasulullah mengatakan, "La amliku laka minallahi syai'an. Qad ablagtuka." Aku tidak sanggup, aku tidak mampu untuk menolongmu sedikit pun. Bukankah aku telah menyampaikannya kepadamu? Yaitu dalam hadis Rasulullah SAW berkenaan dengan berbuat gulul atau korupsi. Kaum muslimin rahimakumullah, pada Jumat kali ini kita akan masuk kepada orang yang berkhianat dalam harta, yaitu harta anak yatim. Yaitu orang-orang yang mengambil amanah mengurus anak yatim dan menjadi wali para yatim, yang mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para wali yatim untuk menjaga harta dengan sebaik-baiknya. Allah berfirman, "Wala tu'tus sufaha'a amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyaman warzuquhum fiha waqsuhum wa qulu lahum qawlan ma'rufa." Allah memerintahkan kepada wali yatim untuk tidak memberikan harta kepada para sufaha, yaitu anak-anak yang masih belum mampu atau cerdas mengurus harta, dengan memberikan kepada mereka rizkinya dan pakaiannya, dan mengucapkan kepada mereka ucapan yang ma'ruf atau ucapan yang baik. Para wali yatim telah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak menukar harta-harta anak yatim yang bagus-bagus, yang baik-baik, ditukar dengan harta mereka yang jelek-jelek. Dan perbuatan itu adalah sebuah perbuatan dosa. Allah berfirman, "Wa atul yatama amwalahum wa la tatabaddalu al-khabitha bit-tayyib wa la ta'kulu amwalahum ila amwalikum innahu kana huban kabira." Dan berikanlah kepada anak yatim harta-harta mereka, dan janganlah kau menukar harta-hartamu yang khabith atau jelek bit-tayyib dengan yang harta mereka yang bagus. Dan janganlah kau makan harta mereka, memasukkannya ke dalam hartamu. Sesungguhnya itu adalah dosa yang sangat besar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan kita untuk menyerahkan harta anak yatim yang sudah diamanahkan setelah mereka mencapai usia dewasa. Allah berfirman, "Wabtalul yatama hatta idza balagun nikah." Dan ujilah anak yatim sampai dengan mereka mencapai usia nikah. Fa in anastum minhum rushdan fadfa'u ilaihim amwalahum. Jika kamu telah melihat bahwa mereka rushdan atau telah mampu mengolah harta, maka bayarkanlah, serahkanlah kepada mereka harta-harta mereka. Kemudian Allah menyuruh untuk dalam harta disaksikan dengan saksi-saksi. Wa kafa billahi hasiba, dan cukuplah Allah Subhanahu wa taala sebagai pengawas atas persaksian itu. Kaum muslimin rahimakumullah, ketahuilah bahwa berkhianat dalam harta anak yatim ini adalah sebuah pengkhianatan yang sangat besar dosanya. Allah berfirman, "Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira." Sesungguhnya orang-orang yang makan harta anak yatim secara zalim, mereka makan dalam perut-perut mereka api neraka. Wa sayaslawna sa'ira, dan mereka akan masuk dalam api neraka yang menyala-nyala. Rasulullah SAW berbagi cerita tentang perjalanan Isra Mi'raj beliau ketika ditanya oleh sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Beliau mengatakan, "In talaqa bi ila khalqin min khalqillahi katsir. Rijalun kullu rijalin lahu mishfaran kamishfaril ba'ir." Aku berjalan bersama Jibril menuju sekumpulan makhluk Allah yang sangat banyak. Kemudian di sana aku melihat ada orang
yang memegang dua pisau seperti dua pisau yang dipakai untuk menyembelih ba'ir atau unta. Wa huwa muwakkalun bihim rijalun yafukkuna liha'adikum, dan dia diperintahkan untuk menghadap atau mendatangi seorang laki-laki, yang mana laki-laki ini dibukakan mulutnya oleh banyak orang. Thumma yujabu bisakhati binnar, kemudian didatangkan sebuah batu besar dari api neraka. Fayuqdhafu fi ahadihim, kemudian dimasukkan batu itu ke dalam mulut tadi yang sudah dilebarkan dengan pisau, dimasukkan ke dalamnya hatta yakhruja min asfalihi wa lahum khuwarun wa surafun, sampai dengan batu itu masuk dan keluar dari duburnya, dan dia menjerit dan menggeram karena sakit yang panas. Qultu ya Jibril, man haula? Aku bertanya, wahai Jibril, siapa orang-orang itu? Qal haula'il ladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Jibril menjawab, mereka lah orang-orang yang makan harta anak yatim secara zalim. Mereka makan dalam perut-perut mereka api neraka, dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Kaum muslimin rahimakumullah, dalam tafsir mengenai surat An-Nisa ayat 10, tafsir Ibnu Katsir disebutkan secara panjang lebar bahwasanya nanti di hari kiamat orang-orang yang berada di mahsyar akan mengenal orang-orang sebagai orang-orang yang makan harta anak yatim dengan ciri-cirinya. Seperti hanya tadi ketika kita dijelaskan semua tentang orang yang korupsi, juga dijelaskan tentang ciri-cirinya. Mereka akan mengalungkan harta korupsi di lehernya, dan harta korupsi akan bunyi. Nah, bagi mereka para pemakan harta anak yatim juga dijelaskan tentang ciri-cirinya. Rasulullah SAW bersabda, yub'atsu yaumal qiyamah al-qaum min kuburihim ta'ajjaj afwahuhum nara. Akan dibangkitkan pada hari kiamat suatu kaum dari kubur mereka, yang mana mulut-mulut mereka akan keluar api. Berarti api ini yang keluar dari mulutnya menjadi ciri bagi orang yang memakan harta anak yatim. Qila ya Rasulullah man hum? Dikatakan, wahai Rasulullah, siapakah mereka itu? Qal alam tara anna Allah qala innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman innama ya'kuluna fi butunihim nara. Apakah engkau tidak melihat Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang makan harta anak yatim secara zalim, mereka makan dalam perutnya api neraka. Kaum muslimin rahimahumullah, As-Suddi mengatakan, yub'atsu akilu malil yatim yaumal qiyamah wa lahabun nar yakhruju min fihi wa min masami'ihi wa anfihi wa 'ainaihi. Dibangkitkan pemakan harta anak yatim pada hari kiamat, dan api neraka keluar dari mulutnya, dari telinganya, dari hidungnya, dan dari kedua matanya. Ya'rifuhu man ra'ahu bi'akil malil yatim. Orang-orang yang di sekelilingnya akan mengenalnya ketika melihatnya, dia sebagai orang yang makan harta anak yatim. Wal iyadu billah. Maka pada khutbah ini kami mengajak hadirin sekalian untuk banyak-banyak berlindung pada Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan khianat terhadap harta yang dipercayakan kepada kita, baik dalam jabatan kita maupun harta
yang diamanahkan kepada kita karena kita sebagai wali yatim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil karim wa huwa asdaqul qailin. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Allahumma a'izz al islam wal muslimin wa ahlik al kafarata wal musyrikin wa damir a'da'aka a'da'ad din. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwak. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Ibadallah, inna Allaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala